Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore. Eh, Selamat sore semua. Saya dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang protokol Kerberos. Oke, nama saya Renaldo dan ada kelompok saya yaitu Demita Putri, Fauzan, dan Nahdia Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan protokol Kerberos. Baik, protokol Kerberos dalam keamanan komputer merujuk kepada sebuah protokol autentikasi yang dikembangkan oleh Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Kerberos menggunakan enkripsi kunci rahasia atau kunci simetris dengan algoritma kunci yang kuat, sehingga klien dapat membuktikan identitas mereka kepada server dan juga menjamin privasi dan integritas komunikasi pengguna dengan server. Kerberos pertama kali dikembangkan pada dekade 1980-an sebagai sebuah metode untuk melakukan autentikasi terhadap pengguna dalam sebuah jaringan yang besar dan terdistribusi. Kerberos menggunakan enkripsi kunci rahasia atau kunci simetris dengan algoritma kunci yang kuat sehingga kalian dapat membuktikan identitas mereka kepada server dan juga menjamin privasi dan integritas komunikasi mereka dengan server. Protokol ini dinamai Kerberos karena memang Kerberos atau Cerberus merupakan seekor anjing berkepala 3. Protokol Kerberos memiliki 3 subprotokol. Dalam mitologi Yunani yang menjadi penjaga Tartarus, gerbang menuju Hades atau Pluto, dan dalam mitologi Romawi itu ini ya nama lainnya istilahnya. Kenapa diambil Kerberosnya kayak gitu? Karena diambil dari mitologi Yunani dan memiliki 3 subprotokol. Oke, kita langsung aja ke subprotokol yang disebutkan tadi. Salah satunya adalah Authentication Service as Exchange yang digunakan oleh Key Distribution Center untuk menyediakan tiket granting tiket kepada klien dan membuat kunci sesi log on. Tiket granting service exchange yang digunakan oleh KDC untuk mendistribusikan kunci sesi layanan dan tiket yang diasosiasikan dengannya. Dan yang ketiga adalah client server exchange yang digunakan oleh klien untuk mengirimkan sebuah tiket sebagai pendaftaran kepada sebuah layanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nahdia Nabila, NPM 1842446. Saya akan menjelaskan kegunaan protokol Kerberos. Ada 2 poin, yaitu 1. Mengotentikasi permintaan layanan dari penggunaan dalam jaringan terdistribusi. 2. Menjamin privasi dan integritas komunikasi pengguna dengan server. Terima kasih. Perkenalkan, saya Fauzan 45 akan menjelaskan tentang fungsi protokol Kerberos. Jadi di dalam protokol Kerberos ini ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah mengirimkan sebuah tiket sebagai pendaftaran pada sebuah layanan. Lalu yang kedua, mengenkripsi setiap transaksi sensitif antar server. Yang ketiga, menyediakan tiket granting tiket atau TGT kepada klien dan membuat kunci sesi logon. Yang terakhir, yaitu mendistribusikan kunci sesi layanan dan tiket yang diasosiasikan dengan KDC. Lalu selanjutnya, cara kerja protokol Kerberos. Setelah mempelajari komponen-komponen dari protokol Kerberos, saya akan menjelaskan cara kerja protokol Kerberos. Pada gambar tersebut, step 1 antara komputer klien dan Key Distribution Center, informasi pribadi pengguna dimasukkan ke dalam komputer klien Kerberos
yang kemudian akan mengirimkan sebuah request terhadap KDC untuk mengakses TGS dengan menggunakan protokol S-Exchange. Dalam request tersebut terdapat bukti identitas pengguna dalam bentuk terenkripsi. Lalu pada step yang kedua, KDC kemudian menerima request dari klien Kerberos, lalu mencari kunci utama atau yang disebut master key yang dimiliki oleh pengguna dalam layanan directory. Untuk selanjutnya melakukan deskripsi terhadap informasi identitas yang terdapat dalam request yang dikirimkan. Jika identitas pengguna berhasil diverifikasi, KDC akan meresponnya dengan memberikan TGT dan sebuah kunci sesi dengan menggunakan protokol S-Exchange. Pada step ketiga, klien selanjutnya mengirimkan request TGS kepada KDC yang mengandung TGT yang sebelumnya diterima dari KDC dan meminta akses terhadap beberapa layanan dalam server dengan menggunakan protokol TGS Exchange. Pada step keempat, KDC menerima request, melakukan autentikasi terhadap pengguna, dan meresponsnya dengan memberikan sebuah tiket dan kunci sesi kepada pengguna untuk mengakses server target dengan menggunakan protokol TGS Exchange. Pada step kelima, yang terjadi antara komputer klien dan server target adalah klien mengirimkan request terhadap server target dan mengandung tiket yang didapatkan sebelumnya dengan menggunakan protokol CS Exchange. Server target kemudian melakukan autentikasi terhadap tiket yang bersangkutan dan dibalas dengan sebuah kunci sesi, dan klien pun akhirnya dapat mengakses layanan yang tersedia dalam server. Sekian presentasi.